Pernah nggak sih Anda bingung pas mau beli laptop gara-gara nama prosesornya? Kita kan udah hafal banget ya sama yang namanya Intel Core i3, i5, i7. Nah, coba lupakan dulu semua itu, karena Intel baru aja merombak total penamaannya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa arti perubahan besar ini buat kita semua. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa sih Intel perlu ganti nama, lalu kita bedah sistem barunya kayak gimana, kenalan sama Core i versi baru, dan yang paling penting nih, apa bedanya Core dan Core Ultra. Terakhir, tenang aja, saya bakal kasih panduan super singkat biar Anda nggak bingung lagi pas belanja. Sebelum kita ngomongin yang baru, kita perlu mundur dikit dulu. Kenapa Intel repot-repot mengubah sesuatu yang udah begitu melekat di kepala kita? Emangnya apa sih masalahnya sama nama yang lama? Nah, ini dia pertanyaan jebakannya. Coba saya tanya, kalau disuruh milih Core i7 lama lawan Core i3 baru, pasti menang i7 kan? Logis dong, angka 7 kan lebih besar dari 3. Tapi, jangan kejebak dulu. Jawabannya salah besar. Core i3 zaman sekarang itu bukan cuma bisa nyaingin, tapi bisa dengan gampang banget ngalahin performa Core i7 yang umurnya udah 10 tahun. Nah, ini dia inti masalahnya. Nama yang harusnya ngebantu malah jadi bikin salah kaprah. Dan inilah biang keroknya. Banyak banget orang yang mikir pokoknya i7 itu pasti kencang. Padahal tahun rilisnya itu penting banget. Pemahaman yang salah inilah yang akhirnya bikin Intel sadar. Setelah 13 generasi, sistem ini harus dirombak total demi satu hal. Kejelasan buat kita semua. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang, mari kita lihat solusinya. Intel sekarang membagi prosesor mereka jadi 3 kasta yang beda-beda. Ini dia cara mereka membereskan kebingungan yang ada. Nah, ini dia 3 nama barunya. Ada Core i yang ternyata masih dipertahankan, lalu ada Core yang lebih simpel tanpa huruf i, dan yang terakhir ada Core Ultra buat kelas paling atas. Oke, apa sih bedanya ketiga ini? Mari kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya. Core i ternyata nggak bener-bener hilang, tapi perannya sekarang jadi jauh lebih spesifik dan nggak buat semua orang. Jadi gini, anggap aja Core i yang sekarang ini adalah kelanjutan dari seri yang lama. Ini bukan teknologi yang benar-benar baru, tapi lebih ke sebuah penyegaran atau refresh dari arsitektur generasi sebelumnya. Secara teknis, ini pakai arsitektur Raptor Lake Refresh, yang artinya ini versi yang disempurnakan sedikit dari generasi ke-13. Nah, targetnya ini jelas, untuk desktop dengan performa monster dan laptop gaming kelas berat. Makanya, penomoran generasinya pun lanjut aja ke generasi ke-14. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan paling penting, 2 nama yang benar-benar baru yang bakal jadi standar buat laptop di masa depan. Disinilah revolusinya benar-benar dimulai. Perubahan pertama yang paling kelihatan, huruf I yang ikonik itu resmi pensiun. Jadi lupakan Core i5, sekarang namanya sesimpel Core 5. Ini adalah langkah besar buat menyederhanakan segalanya. Jadi kalau Anda lihat laptop dengan prosesor namanya Core 3, Core 5, atau Core 7, itu artinya inilah standar baru untuk laptop modern buat kerjaan kita sehari-hari. Ini adalah pengganti langsung dari seri Core i untuk mayoritas pengguna. Nah, perhatikan poin ini baik-baik. Meskipun arsitekturnya masih Raptor Lake Refresh, sama kayak Core i Gen 14 tadi, Intel sengaja meriset hitungan generasinya kembali ke generasi 1. Ini kayak ngasih sinyal, oke, ini era baru, kita mulai dari awal. Dan seri ini hanya akan Anda temukan di laptop. Dan kita sampai di puncaknya, Core Ultra. Gampangnya gini, kalau Anda lihat ada kata Ultra, itu cuma berarti satu hal. Anda lagi lihat teknologi paling baru, paling canggih yang Intel punya saat ini. Simpelnya, kalau Anda mau yang terbaik, nggak mau kompromi, dan pengen dapat yang paling canggih dari Intel, ya udah, cari aja laptop yang ada stiker Core Ultranya. Ini jaminan Anda dapat arsitektur terbaru mereka yang namanya Meteor Lake. Nah, ini dia yang bikin dia spesial. Arsitektur Meteor Lake yang benar-benar baru dari nol. Ini bukan sekadar refresh atau polesan, tapi desain ulang total yang fokusnya ke efisiensi daya dan kemampuan AI. Sama seperti seri Core biasa, generasinya di-reset lagi ke angka 1 dan dimulai untuk laptop. Oke, biar makin nempel di kepala, tabel ini merangkum semuanya. Coba lihat deh kolom arsitektur. Core i dan Core biasa itu sama-sama refresh. Yang beda drastis ya cuma Core Ultra yang punya arsitektur Meteor Lake yang baru. Jadi kesimpulannya gampang banget. Core i buat para antusias, Core buat standar baru laptop kita, dan Core Ultra buat yang mau teknologi terdepan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, bagian paling pentingnya. Gimana cara kita pakai info ini pas lagi di toko elektronik?
Tenang, saya udah siapin contekan super cepatnya. Ini dia cara bacanya dalam 3 detik, dijamin langsung paham. Pertama, mata Anda langsung cari kata ultra. Ketemu? Oke, berarti itu teknologi terbaru. Kedua, kalau nggak ada ultra dan namanya cuma core plus angka, itu artinya laptop modern buat kebutuhan umum. Terakhir, kalau masih nemu Core i plus Gen 14, nah itu khusus buat para power user. Simple banget kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan buat Anda. Menurut Anda, sistem penamaan baru dari Intel ini beneran ngebantu kita sebagai konsumen biar nggak bingung lagi? Atau pada akhirnya ini cuma trik marketing yang cerdas aja, biar produknya kelihatan seger dan baru? Coba, apa pendapat Anda?